Polri sejak tahun 1993 dan saat ini menjabat sebagai Ketua RT 05 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Komplek Polri Duren 3 sejak tahun 2012. Tugas dan tanggung jawab sehari-hari saksi adalah untuk mengurus administrasi warga mengenai kependudukan warga RT. Kemudian saksi menerangkan bahwa pada tempat saksi menjabat, yakni Komplek Polri Duren 3, terdapat keamanan CCTV yang aktif selama 24 jam. Diketahui CCTV tersebut memiliki 2 DVR dengan masing-masing DVR memiliki 8 channel. 1 DVR digunakan untuk 8 channel, 1 DVR yang lain digunakan untuk 1 channel. Selanjutnya saksi menerangkan CCTV yang dipasangkan pada lingkungan Komplek Polri Duren 3 sejak sekitar tahun 2016 yang merupakan hasil dari inisiatif dan pendanaan swadaya warga, sehingga CCTV tersebut merupakan milik warga. Perawatan CCTV tersebut juga dilakukan dengan pendanaan secara swadaya dengan penanggung jawab Ketua RT, yaitu saksi sendiri. Dapat saksi jelaskan bahwa letak DVR dan monitor CCTV terdapat pada pos Satpam. Adapun yang bertanggung jawab atau mengoperasikan CCTV tersebut adalah Satpam Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa titik pengambilan gambar CCTV pada Komplek Polri Duren 3 terdapat 9 dengan rincian titik pemasangan sebagai berikut. 1. Depan rumah nomor 52 yang mengarah ke depan pintu masuk Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 2. Depan rumah nomor 47 yang mengarah ke bawah Jalan Duren 3 Barat B. 3. Depan rumah nomor 12 yang mengarah ke pintu gerbang bawah Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. D. Depan rumah nomor 6 yang mengarah ke sisi kiri Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 5. Depan rumah Komplek nomor 27 yang letaknya paling ujung dan pojok dekat makam kamera mengarah ke barat Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Depan rumah nomor 31 kamera mengarah ke Gang Buntu atau Gang Polwan dahulu. 7. Depan rumah nomor 41 mengarah ke gang menuju rumah Pak RT Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 8. Depan rumah nomor 30 mengarah ke pintu gerbang barat Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. 9. Pas di gapura lapangan kamera mengarah ke gerbang barat samping rumah nomor 46 Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang menjadi operator untuk CCTV tersebut adalah Satpam yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan Komplek Polri Duren 3. Selanjutnya saksi menjelaskan bahwa perawatan yang dilakukan di saat terdapat kerusakan pada CCTV, perawatan atau perbaikan terakhir yang dilakukan pada CCTV adalah pada Januari 2022 yang diakibatkan oleh sambaran petir. Saat itu telah dilakukan penggantian DVR menggunakan dana swadaya dari warga. Selanjutnya saksi menjelaskan pada tanggal 9 Juli 2022 saksi tidak mengetahui apapun menerima laporan mengenai penggantian CCTV Komplek Polri Duren 3 pada hari Senin setelah saksi mengetahui bahwa terdapat penembakan yang terjadi di Komplek Polri Duren 3 melalui berita di media. Kemudian saksi menghubungi Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 8 Juli 2002 yakni saksi Marjuki dan Satpam yang melaksanakan piket pada tanggal 9 Juli 2002 yakni saksi Zafar untuk menanyakan mengenai kejadian dan CCTV pada tanggal 8 Juli 2022 tersebut. Bahwa saudara Marzuki dan Zafar menjelaskan secara sekilas bahwa DVR CCTV diganti oleh orang yang tidak dikenal pada tanggal 9 Juli 2022. Selanjutnya pada tanggal 12 Juli 2022 sekitar pukul 7.30 WIB, saudara Marzuki dan saudara Zafar datang ke tempat tinggal saksi dan menjelaskan bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 ada sekitar 3 sampai 5 orang yang datang mengaku sebagai anggota polisi ke pos pengamanan Komplek Polri Duren 3, namun tidak memberitahukan di mana bertugas dan juga tidak memberikan nama. Lalu mereka mengganti DVR CCTV yang ada dengan yang baru.
Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa penggantian DVR CCTV dilakukan tanpa izin dari saksi selaku ketua RT, dan saksi baru mengetahui mengenai penggantian DVR CCTV Komplek Polri Duren 3 pada tanggal 11 Juli 2022. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa CCTV dan DVR yang terdapat di RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan Komplek Polri Duren 3 yang ada di Pos Sapam adalah milik warga RT 5 RW 1 karena dibeli dari uang hasil iuran warga. Untuk saksi ini cukup yang mulia, untuk saksi RT. Selanjutnya saksi nanti dulu. Bagaimana keterangan saksi ini, Saudara Terdakwa Ferdi Sambo? Terima kasih yang mulia. Saya mohon izin, ada yang saya akan bantah keterangan dari Pak RT ini bahwa di tahun 2016 itu disampaikan bahwa itu hasil pendanaan swadaya warga itu tidak benar, tapi pendanaan dan pembelian dari saya selaku warga Komplek Polri dan bukan dari iuran warga. Hal ini juga sudah dibenarkan oleh saksi Marjuki dan saksi Kodir. Terima kasih yang mulia. Itu saja ya? Ya yang mulia. Baik, bagaimana Saudara Terdakwa Putri Chandrawati terhadap keterangan saksi ini? Mohon izin yang mulia, saya tidak ada tanggapan. Tidak ada tanggapan. Baik, silakan dilanjutkan lagi. Izin yang mulia. Yang mulia, sebentar. Tadi kami cek di berkas BAP Dr. Andes Sugeng tadi ya. Seno, Dr. Andes Seno ini hanya ada dalam berkas Pak Ferdi Sambo, jadi tidak masuk dalam berkas perkara Bu Putri, makanya tidak ada tanggapan. Dan mohon kesediaan jaksa penuntut umum juga menyebutkan saat membacakan saksi itu untuk terdakwa siapa dan pada BAP pemeriksaan kapan. Terima kasih yang mulia. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon izin melanjutkan. Berita acara pemeriksaan saksi pada hari ini Jumat tanggal 5 bulan Agustus tahun 2022 sekira jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Saya penyidik Andriansyah SHMH dan seterusnya selaku penyidik pada kantor kepolisian berdasarkan surat perintah penyidikan nomor SP Sidik. Langsung saja. Untuk saksi atas nama Sartini, tempat tanggal lahir Kuningan 23 Juli 19. Nggak perlu kita bacakan, langsung saja. Saya langsung saja. Keterangan saksi ini telah diberikan di bawah sumpah oleh penyidik dengan memberikan keterangan sebagai berikut. Saat ini saya bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai sekarang untuk tugas dan tanggung jawab saya sebagai ART untuk membersihkan rumah, bantu-bantu saudari Susi untuk memasak. Saya bekerja sebagai ART untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Saya sebagai ART bekerja tidak berdasarkan jam kerja. Apabila ada yang perlu dikerjakan maka akan dikerjakan. Untuk sehari-hari saya tidur di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Selain saya ada ART lainnya yaitu saudari Tini dan saudari Jia. Bahwa saksi ketahui terkait kediaman Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan untuk di lantai 1 terdapat 3 kamar, yaitu kamar pertama digunakan oleh Dirianto alias Kodir, kamar kedua digunakan oleh saya sendiri, kamar ketiga digunakan oleh saudari Susi. Satu ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan barang-barang seperti beras, sepatu, tisu, barang-barang kebutuhan rumah tangga, garasi mobil. Untuk di lantai 2 saya tidak tahu karena selama saya bekerja 1 bulan saya hanya membersihkan lantai 1 dan yang saya ketahui di lantai 2 hanya terdapat ruang makan serta kamar anak Bapak Ferdi Sambo yang bernama Arka. Bahwa setahu saya yang tinggal sehari-hari atau menempati rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling nomor 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan selain saya adalah sebagai berikut: Saudara Damson, Saudara Dirianto alias Om Kodir, Saudari Jia dan Saudari Jia. Yang saya ketahui untuk rumah Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan digunakan untuk tempat tinggal sehari-hari oleh Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Chandrawati dan keluarga Bapak Ferdi Sambo para ART dan driver. Sedangkan rumah yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan, saya tidak mengetahui rumah tersebut.
bahwa saya tidak kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dikarenakan saya baru bekerja selama 1 bulan. Bahwa kegiatan saya pada tanggal 2 Juli 2022 saya masih berada di rumah beralamat di Kuningan sekitar pukul 19.00 WIB. Saya berangkat dari Kuningan untuk bekerja ke Jakarta dengan menggunakan mobil travel. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2022 sekira jam 04.00 WIB saya tiba di rumah majikan saya yang beralamat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian yang saya ketahui rumah tersebut adalah milik Bapak Ferdi Sambo. Setiba saya di rumah tersebut saya diterima oleh saudara Diryanto alias Kodir. Lalu saya beristirahat sampai sore dan saya berkenalan dengan ART lainnya antara lain saudari Jia, Susi Diryanto dan Om Damson. Setelah itu pada saat berkenalan tersebut saya dijelaskan oleh saudari Jia untuk pekerjaan yang akan saya lakukan sehari-harinya antara lain membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci pakaian dan menyetrika pakaian dan lain-lain. Selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2022, saya sudah mulai bekerja membersihkan rumah dan dikenalkan kepada anak dari Bapak Ferdi Sambo yang bernama Kak Trista dan Mas Arka. Sedangkan berdasarkan keterangan saudari Jia, untuk Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri Chandrawati sedang tidak ada di rumah karena sedang di luar kota, Magelang, dalam rangka mengantar anak sekolah. Untuk kegiatan dari tanggal 4 sampai dengan 8 Juli 2022, pagi kegiatan saya seperti biasa, membersihkan rumah dan di rumah tersebut hanya ada saya, saudari Jia, Susi Diryanto dan Om Danson, serta anak-anak dari Bapak Ferdi Sambo. Saya mengetahui ibu datang dari Magelang, namun saya tidak melihat langsung Ibu Putri Chandrawati. Saya hanya melihat barang-barang ibu dari dalam mobil ke garasi mobil pada sore hari tanggal 8 Juli 2022 sekitar jam 16.00 WIB, beserta rombongan yang tidak kenal namanya. Dan dilanjutkan adanya pemeriksaan PCR pada saat itu. Saya sedang berada di dapur untuk menyapu dan mencuci piring. Hingga keesokan harinya, pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati. Saya ulangi, keesokan harinya pada tanggal 9 Juli 2022, sekitar jam 08.00 WIB, saya bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati yang menghampiri saya di dapur dan berkata, "Oh, ini yang belum dikasih tahu ya pekerjaannya." Lalu saya diajak ibu ke ruang makan dan menjelaskan bahwa pekerjaan saya membersihkan rumah dan kalau sudah beres bantu-bantu Susi di dapur untuk masak dan menyediakan makanan. Setelah sarapan Bapak dan Ibu kembali ke kamarnya. Bahwa pada saat Ibu Putri Chandrawati sarapan pagi di tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB, yang saya ketahui menggunakan pakaian kaos warna hitam lengan pendek dan celana panjang bahan warna hitam. Bahwa dapat saya jelaskan kondisi dan keadaan Ibu Putri Chandrawati pada tanggal 9 Juli 2022 sekitar jam 08.00 WIB pada saat sarapan pagi dalam kondisi baik-baik saja karena sempat menjelaskan pekerjaan saya menjadi ART di rumah tersebut. Bahwa setelah tanggal 9 Juli 2022 hingga saat ini saya tidak pernah bertemu dengan Ibu Putri Chandrawati di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Walaupun yang saya ketahui berdasarkan cerita dari saudari Jia dan Susi bahwa Ibu Putri Chandrawati berada di rumah. Bahwa saya tidak mengetahui terkait aturan atau kebiasaan di keluarga Bapak Ferdi Sambo apabila dari luar kota kemudian dilakukan swab PCR di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Namun saat saya tiba tanggal 3 Juli 2022 sekitar pagi hari jam 7 WIB yang dilakukan PCR oleh petugas kesehatan di rumah Saguling. Setelah itu saya hanya menunggu dan beristirahat di kamar di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan. Yang saya ketahui kegiatan PCR di Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di rumah Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran, Jakarta Selatan dilakukan sekitar jam 16.00 WIB pada saat saya menyapu dapur. Keterangan yang sudah saya berikan di atas sudah benar semua serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang diperiksa saat ini penyidik ditandatangani. Cukup yang mulia. Baik. Bagaimana terdakwa Ferdi Sambo atas keterangan ART ini? Kami tidak ada tanggapan karena Tidak ada tanggapan, saksi ya. baru kerja di tempat kami. Oke. Selanjutnya Saudara Putri Chandrawati, bagaimana tanggapan Saudara? Mohon izin yang mulia, saudara Tini memang baru bekerja sejak tanggal 2 Juli, jadi baru waktu itu. Terima Baik. kasih. Silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Untuk selanjutnya berita acara pemeriksaan saksi Rojiah alias Hijah untuk kedua terdakwa yang mulia Ferdi Sambo dan terdakwa Putri yang diberikan pada hari Senin tanggal 8 bulan Agustus tahun 2022. Rojiah alias Jia, tempat tanggal lahir Wonosobo 1976,
pekerjaan asisten rumah tangga. Pada pokok-pokoknya di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga keluarga Bapak Ferdi Sambo sejak bulan Januari 2020 serta tugas dan tanggung jawab saksi sebagai asisten rumah tangga adalah mengurus anak-anak dari ibu dan Bapak Ferdi Sambo seperti menyiapkan pakaian anak-anak, memandikan anak Ibu Putri Candrawati, menyiapkan makanan dan kebutuhan anak-anak Ibu Putri Candrawati. Kemudian saksi menerangkan, saksi bekerja sebagai RT untuk rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi bekerja sebagai ART adalah lebih fokus mengurus dan menjaga anak Ibu Putri Candrawati yang bernama Arka yang masih berusia 1,5 tahun dan menyiapkan semua kebutuhannya. Kemudian saksi menerangkan yang biasanya menyiapkan atau melayani keperluan atau kebutuhan dari Ibu Putri Candrawati biasanya menyiapkan sendiri, namun suka dibantu oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat karena melekat sebagai ajudan ibu, sedangkan keperluan Bapak Ferdi Sambo biasanya disiapkan oleh saudara Daden. Dapat saksi jelaskan, sehari-hari yang tinggal atau menempati rumah di Jalan Saguling 3 nomor 29 yaitu Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri Candrawati, Tresia, anak pertama dari Bapak Ferdi Sambo dan Ibu PC, Arka, anak keempat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat selaku ajudan dan driver, Daden, Richard, Susi, Tini, Rojiah yaitu saksi sendiri, Diryanto alias Kodir dan Damson. Namun saksi tidak mengetahui siapa saja yang menempati rumah dinas Bapak Ferdi Sambo yang beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Karena saksi tidak mengetahui dan tidak pernah ke rumah beralamat di Komplek Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan. Kemudian saksi juga menjelaskan bahwa saksi kenal dengan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sejak bekerja sekitar bulan Januari 2020 di rumah pribadi Bapak Ferdi Sambo yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Karena pada saat saksi masuk kerja, almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sudah lebih dulu kerja di rumah yang berada di Jalan Saguling 3 nomor 29 Pancoran Jakarta Selatan. Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti tugas dan tanggung jawab sehari-hari almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan Daden. Namun yang saksi ketahui apabila Bapak Ferdi Sambo ada kegiatan atau pekerjaan di kantor selalu didampingi oleh Daden. Sedangkan apabila Ibu Putri Candrawati ada kegiatan atau kegiatan bayangkari maupun pribadi selalu didampingi oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saksi menjelaskan bahwa yang saksi ketahui setiap Ibu Putri Candrawati pergi dengan diantar dan dikawal oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat, saksi tidak pernah ikut mendampingi atau menemani. Namun yang biasa diajak oleh Ibu Putri Candrawati adalah Susi. Kemudian saksi tidak mengetahui Bapak Ferdi Sambo pada bulan Juli 2022 berkunjung ke Magelang atau tidak. Yang saksi ketahui dari keterangan Susi bahwa pada tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau sekitar jam 14.00 WIB, Ibu Putri Candrawati dan Susi mau pergi ke Magelang. Untuk kegiatan di Magelangnya saksi tidak diberitahukan. Saksi pun juga tidak mengetahui siapa. Anda tentunya masih menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, Anda menyaksikan saat ini adalah pembacaan BAP. Saksi yang berhalangan hadir dijadwalkan akan ada 6 BAP yang akan dibacakan. Dan diantaranya kita menyaksikan yang masih berlangsung pembacaan BAP dari asisten rumah tangga Putri Candrawati. Salah satunya di mana disebutkan mengenai apa saja kegiatan sebelum kejadian, berapa lama bekerja bersama dengan Putri Candrawati dan juga Ferdi Sambo. Dan kita bersama bahwa sidang tersebut juga dihadirkan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Sidang pun juga nanti dijadwalkan akan menghadirkan alat bukti yang akan dibahas lebih lengkap dalam sidang ataupun ruang sidang utama. Kemudian untuk agenda selanjutnya pemirsa akan ada kasus OOJ atau Obstruction of Justice dengan terdakwa Cuk Putranto dan Bakuni Wibowo dengan pemeriksaan saksi ahli dan juga saksi mahkota. Saksi mahkota yang nanti akan dihadirkan adalah Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria. Dan juga selanjutnya akan ada juga pemeriksaan ataupun agenda pemeriksaan 2 ahli digital dan 1 ahli pidana atas terdakwa Irfan Widianto. Kami akan hadirkan informasi seputar persidangan dalam program lain di Metro TV. Pemirsa, untuk sementara demikianlah Breaking News Metro TV. Saya Marvin Suristio.